kabar kalian hari ini? Puji Tuhan sehat ya. Kalau sehat, kita juga harus terus semangat untuk belajar hari ini, karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang baik, sangat baik, teramat baik, dan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik bagi kita. Oke? Amin? Benar ya. Ayo kita nyanyikan pujian ini anak-anak. Bersama-sama lagu ini kalian sudah hafal. Jadi nyanyikan dengan suara yang keras di situ ya, di rumah ya. Bertepuk tangan juga dengan sungguh-sungguh. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi kita, amin. Mana aminnya? Amin, haleluya. Baik, kita akan bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kita. Kita akan berdoa bersama-sama, yuk anak-anak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, kesempatan, bahkan kami diberikan waktu untuk kami boleh belajar kembali Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami memiliki kerajinan, ketekunan ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang boleh terus menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang taat, dan kami akan menjadi anak-anak yang sukses bagi bangsa kami ini. Berkati pelajaran kami, tolong kami untuk mengerti. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Sama-sama katakan amin. Amin. Semangat ya anak-anak ya. Kita melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Masih ingat gak tentang apa? Ya, tentang budayaku dan budaya temanku. Budayaku dan budaya temanku. Iya, minggu yang lalu anak-anak sudah mengirimkan video tuh, tugasnya menunjukkan budaya dari asal budaya sendiri ya. Wah, luar biasa. Anak-anak yang sudah mengerjakannya good job, nilainya bagus. Ada nggak yang belum mengerjakannya, belum kirimkan video? Ayo siapa? Ayo, masih ngutang sama Musa Sinar. Iya, yang belum kirim, ayo secepatnya dikirim. Kerjakan tugasnya ya. Nah, baik, kita akan melanjutkan poin yang berikutnya ya. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang budaya yang ada di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita belajar anak-anak tentang budaya dan hubungannya dengan Tuhan. Budaya dan hubungannya dengan Tuhan. Ada nggak hubungannya budaya dengan Tuhan? Nanti kita akan lihat. Nah, tujuan dari pelajaran ini anak-anak memahami bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan yang dikaruniakan Allah kepada kita atau kepada manusia. Kemudian menelaah manfaat perbedaan budaya bagi kehidupan manusia. Budaya dan hubungannya dengan Tuhan. Jadi budaya ada hubungannya dengan Tuhan. Apa hubungan budaya
dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat apa yang dikisahkan atau disampaikan oleh Alkitab kepada kita melalui kehidupan Daud, anak-anak ya. Budaya itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia ya. Budaya itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi budaya yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu harus dikembalikan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yuk kita lihat bersama-sama anak-anak dari kisah kehidupan Daud. Nah, Daud itu adalah seorang gembala domba dari masa kanak-kanaknya, nggak masa mudanya, remajanya. Tugasnya bukan belajar di sekolah, tetapi tugasnya setiap hari adalah menggembalakan domba. Nah, pekerjaannya menggembalakan domba di padang rumput. Itu sudah hal yang biasa yang dilakukan oleh Daud. Anak-anak kenal kan Daud ya? Wah, Daud itu adalah raja bangsa Israel. Namun sebelum dia menjadi raja, waktu dia masih masa kecil, masa kanak-kanak, dia memiliki masa kecil yang sederhana. Ya, tugasnya setiap hari yang diberikan orang tuanya, tugasnya adalah menggembalakan domba. Apa itu tugas seorang gembala? Tugas seorang gembala adalah menjaga apa? Kawanan domba dari bahaya. Pekerjaan sebagai gembala sangatlah berisiko. Kenapa berisiko? Karena mereka harus siap sedia menjaga domba dari ancaman hewan buas. Kira-kira anak-anak tahu nggak binatang apa, binatang buas apa yang selalu mengincar binatang domba? Ya, singa, harimau, serigala. Nah, itu menjadi tantangan yang besar untuk seorang gembala. Nah, itu menjadi binatang yang menjadi lawan dari seorang gembala, binatang-binatang buas itu. Namun pekerjaan itu tidak menjadi beban untuk Daud ya. Dia lakukan pekerjaan itu setiap hari dengan senang, semangat, dengan sukacita. Nah, saat menggembalakan domba, Daud mengambil waktu anak-anak untuk apa ya? Untuk bermain kecapi. Nah, jadi selain sambil menggembalakan domba, dia suka membawa kecapinya. Dia bermain kecapi di padang rumput sambil menjaga kawanan domba. Apa itu kecapi? Kecapi bukan makanan ya anak-anak, tapi kecapi merupakan alat musik petik yang digunakan pada saat itu. Nah, di sela-sela kegiatan menjaga domba, Daud memuji Tuhan anak-anak dengan apa? Memainkan alat musik. Ya, alat musik apa tadi? Kecapi. Di dalam Mazmur 150, Ibu Samsinar akan bacakan ya untuk anak-anak. Anak-anak yang bawa Alkitab boleh baca dengan Ibu Samsinar. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala pekerjaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, Mazmur 150 ini Daud menjelaskan ada beberapa alat musik anak-anak. Di antaranya alat musik itu dipakai untuk memuji Tuhan. Ya, alat musik itu adalah gambus. Tadi ada ya waktu Bu Samsinar bacakan ya. Kemudian apa lagi? Sangkakala. Kemudian apa lagi? Kecapi.
Ada apa lagi? Rebana dan seruling. Itu alat-alat musik yang dipakai untuk memuji Tuhan, dan itu tertulis di dalam Mazmur 150. Sangat banyak alat musik yang dapat digunakan untuk memuji Tuhan. Mulai dari yang dipetik, ditiup, dipukul. Daud tidak hanya menggunakan alat musik untuk memuji Tuhan, akan tetapi ia juga menggunakannya untuk menolong Raja Saul. Wah, Raja Saul marah karena ia tahu akan ada orang lain yang menggantikan dia sebagai raja. Oleh karena itu, Raja Saul dikuasai oleh apa? Roh jahat. Kenapa tadi dia dikuasai oleh roh jahat? Karena apa? Karena dia marah ya. Nah, karena roh jahat menguasai Raja Saul, maka roh Tuhan yang ada di dalam diri Saul menjadi undur. Ya, roh Tuhan sudah undur dari Raja Saul. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14 ayat 23 demikian disampaikan. Akhirnya Raja Saul meminta Daud untuk apa? Untuk memainkan kecapi baginya, dan ia mengasihi Daud. Dengan begitu Daud menjadi pelayan Saul di istana. Tugas utamanya adalah memainkan kecapi bagi Saul ketika roh jahat menguasainya. Nah, kisah yang sudah kita dengarkan mengingatkan kita bahwa kebudayaan dapat digunakan untuk apa, anak-anak? Memuji Tuhan. Nah, kita bisa menggunakan banyak kebudayaan untuk memuliakan Tuhan. Misalnya apa? Tari-tarian, melalui apa? Lukisan, melalui apa? Gambar, melalui apa? Ukiran. Itu boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, jadi jelas ya, melalui kisah dari Daud di masa remajanya, dia seorang yang rajin, dia seorang yang mengasihi Tuhan Allah, dia juga seorang yang pandai memainkan alat-alat musik. Dan ketika dia bermain musik, memainkan alat-alat musik itu, dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Alat-alat musik itu adalah bagian dari budaya bangsa Israel pada saat itu. Dan budaya itu dipakai untuk apa? Memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan memberkati orang-orang yang ada di sekitar Daud, termasuk siapa? Raja Saul. Ya, ketika Raja Daud bermain musik sambil memuji Tuhan, roh jahat yang ada di dalam diri Saul keluar. Ya, dan Raja Saul menjadi penuh sukacita. Nah, anak-anak, budaya yang kamu miliki dan budaya yang kita miliki itu berbeda satu dengan yang lain. Dengan teman-teman kita itu kita akan pakai untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jadi hubungan budaya dengan Tuhan apa berarti, anak-anak? Hubungannya adalah bahwa budaya itu kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Oke. Ini pelajaran kita hari ini, anak-anak. Nah, tugasmu membaca Mazmur 150 tadi. Baca ya. Kemudian tuliskan alat-alat musik yang ada di sana ya. Alat-alat musik itu adalah bagian dari budaya manusia. Kemudian tuliskan cara memainkannya. Bisa ya anak-anak ya, gampang. Nah, ini tugasnya. Tolong nanti ketika kamu mengerjakan tugas ini, tuliskan namamu ya. Semangat mengerjakannya. Ibu juga berharap anak-anak boleh memahami ya, melalui budaya yang kita miliki, budaya yang dimiliki oleh teman kita yang berbeda itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita akan tutup pertemuan kita dalam doa. Yuk buat sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat pertemuan kami kali ini.
Berkati setiap anak-anak yang sudah belajar dengan rajin, dengan tekun. Biarlah mereka akan boleh diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang kurang antusias, Tuhan tolong mereka untuk boleh mengendalikan diri dari malas mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang rajin, sehingga mereka akan Tuhan pakai untuk menjadi anak-anak yang menjadi berkat dan menjadi saksimu. Berkati setiap anak-anak kelas 3, berkati setiap orang tua, berkati setiap guru-guru Permata Bangsa. Kami mengucap syukur kepadamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Oke, sampai ketemu kembali ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.